Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan PGMI semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Nah, di sini saya akan membuat video sebuah ringkasan materi pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Pada materi pertama yaitu tentang bahasa. Bahasa merupakan sarana alat komunikasi setiap manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, dan bahasa juga sebagai alat untuk pemersatu bangsa. Dan pada materi pertama ini kita membahas arti bahasa, fungsi bahasa, bunyi bahasa, peranan bunyi bahasa, fonem bahasa Indonesia, perbedaan fonem vokal dan konsonan, jumlah fonem konsonan dan vokal dengan artikulasinya. Materi yang kedua tentang karakteristik benda. Nah, nomina atau sering disebut dengan benda. Nomina merupakan kata yang mengacu pada manusia, benda, atau konsep dan gagasan dan lain sebagainya. Pada materi kedua ini terdapat pengertian, ciri-ciri, kategorisasi, karakteristik nomina, dan perbedaan kata benda konkret dan kata benda abstrak. Selanjutnya materi ketiga yaitu tentang identifikasi diri. Identifikasi diri merupakan nama nomina yang dipakai untuk menamai orang, tempat, atau sesuatu. Pada materi ini membahas menulis nama diri, menulis nama keluarga dengan gelar kekerabatan, karakteristik nama diri dan nama keluarga, menulis nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya, menulis nama teman sejawat dengan status sosialnya. Selanjutnya materi keempat tentang kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kata yang digunakan untuk memanggil orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Pada materi keempat ini membahas pengertian, jenis, kalimat sapaan untuk orang sebaya atau orang lebih tua, dan contoh kalimat sapaan. Materi kelima tentang prolog, dialog, dan epilog. Prolog yaitu pendahulu peristiwa. Nah, sedangkan dialog yaitu percakapan antara dua tokoh atau lebih untuk bertujuan jalannya cerita. Sedangkan epilog yaitu kata penutup yang mengakhiri suatu cerita. Nah, pada materi kelima ini di dalamnya terdapat pengertian, contoh, dan berdialog dengan teman sejawat. Materi keenam yaitu tentang jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa, sedangkan membaca petunjuk berbeda dengan ketika membaca berita atau laporan. Pada materi ini membahas definisi membaca petunjuk, yang kedua contoh teks untuk membaca petunjuk, yang ketiga tata cara membaca dengan baik dan benar. Pada materi ketujuh tentang tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang terikat irama, rima, menyusun bait, dan baris yang bahasanya terlihat indah dan memiliki makna. Sedangkan prosa merupakan karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah-kaidah seperti puisi. Pada materi ini membahas pengertian prosa dan puisi, karakteristik dan tata cara membaca puisi dan prosa dengan baik dan benar. Materi ke-8 tentang menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung itu merupakan salah satu bagian dari keterampilan menulis tangan. Pada materi ini membahas pengertian, tahap-tahap, langkah-langkah pembelajaran menulis tegak bersambung, dan contoh penulisan tegak bersambung. Materi ke-9 itu tentang ringkasan. Ringkasan merupakan suatu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Pada materi ini membahas pengertian, yang kedua perbedaan ringkasan dan ikhtisar, yang ketiga langkah-langkah penyusunan, yang keempat contoh ringkasan fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya materi ke-10 tentang parafrasa. Parafrasa merupakan pengungkapan
kembali suatu konsep dengan cara yang lain dengan bahasa yang sama, namun tidak mengubah maknanya. Nah, materi ini membahas definisi parafrasa, yang kedua yaitu langkah-langkah membuat parafrasa, yang ketiga yaitu contoh parafrasa. Materi kita di sini tentang surat pribadi dan surat resmi. Surat resmi yaitu dikirimkan oleh suatu lembaga untuk dikirimkan kepada lembaga lainnya. Sedangkan surat pribadi yaitu surat yang dikirimkan oleh seseorang untuk dikirimkan seperti kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga. Pada materi ini membahas definisi, macam-macam surat resmi, karakteristik, tata cara menulis surat resmi dan surat pribadi, dan yang terakhir yaitu membahas contoh. Materi yang ke-12 ini tentang formulir dan kwitansi. Formulir yaitu kertas yang berisi pertanyaan formal yang harus diisi. Sedangkan kwitansi yaitu tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima. Pada materi ini membahas pengertian, yang kedua yaitu ragam bentuk, yang ketiga desain formulir, yang keempat yaitu contoh. Selanjutnya yaitu materi ke-13 yaitu tentang naskah pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu pendapat atau gagasan. Pada materi ini membahas pengertian, susunan naskah, jenis-jenis, tujuan berpidato, dan metode berpidato. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.